Halo guys, balik lagi sama gue Iksan Zulfikar. Ya, di video kali ini akan gue bahas iOS 17.2 beta 4 yang baru aja resmi dirilis sama Apple tepatnya dini hari tadi atau semalam lah ya. Kira-kira ada tambahan fitur apa aja dan perbaikan apa aja sih di iOS 17.2 beta 4 ini? Nggak usah berlama-lama lagi, simak video ini nggak selesai, langsung aja check this out. Ya, tepatnya semalam atau dini hari tadi, Apple resmi merilis iOS 17.2 beta 4, tetapi tidak hanya iOS 17.2 beta 4 aja yang dirilis sama Apple. Adanya iPadOS 17.2 beta 4, macOS 14.2 beta 4, watchOS 10.2 beta 4, tvOS 17.2 beta 4, dan HomePodOS 17.2 beta 4. Ya, itu tadi adalah jajaran operating system Apple secara beta yang resmi dirilis ke seluruh pengguna iPhone. Disclaimer dulu, ini masih versi beta alias masih versi uji coba dan ini sudah tahap beta 4. Oke, pertama-tama gue mau kasih tahu build number dulu yang ada di iOS 17.2 beta 4 ini. Jadi kalau kita pergi ke setting, lalu kita ke general. Nah, ini dia build number yang ada pada iOS 17.2 ya. Tapi ingat, ini masih beta 4. Ini adalah build numbernya. Lalu untuk modem firmware-nya kalian bisa lihat sendiri, modem firmware di 6.000.000. Ya, pertama-tama akan gue kasih tahu size update. Nah, ini adalah size update beta 4 alias 17.2 beta 4 di mana 506,4 MB size-nya ya. Dan pastinya setiap device berbeda-beda untuk pengguna beta. Oke, langsung aja Apple menambahkan fitur baru yang ada pada di settingan, yaitu di Sound and Haptic. Nah, di sini kalau kita pergi ke settingan, lalu di bagian setting kita pilih Sound and Haptic ini, di sini adanya default alert. Jadi buat aplikasi-aplikasi yang tidak ada pilihan notification alert ya atau alarm gitu ya, di sini akan mengikuti defaultnya yang ada di sini dan kalian bisa customize sesuai kesukaan kalian di sini ya. Ada banyak pilihan ringtone-nya. Dan untuk yang klasiknya juga ada gitu kan. Dan yang lebih serunya lagi di sini adanya haptic default. Nah, kalian bisa customize juga untuk haptic defaultnya seperti itu. Oke, setelah bertahun-tahun Apple akhirnya menambahkan default alert ini. Jadi rasanya buat teman-teman yang aplikasi-aplikasinya pengen bunyi gitu ya, kalau misalkan ada pesan masuk, kalian bisa setting di default alert ini. Apapun aplikasinya pasti akan langsung otomatis menggunakan default alert ini. Begitu cuy. Masih pada bagian setting, Apple sedikit meredesign untuk coverage alias garansi. Kalau kita pergi ke general, sudah tidak ada coverage, adanya Apple Care dan warranty. Di sini kalian bisa tap tentunya keterangan device warranty kalian atau berlangganan atau device yang sudah menggunakan Apple Care akan terdeteksi di sini. Begitu ya. Tulisannya diganti aja sih sama Apple dari coverage menjadi Apple Care dan warranty kayak gitu. Selanjutnya ada sedikit keanehan menurut gua, entah kenapa fitur collaborate di Apple Music itu nggak ada. Harusnya ada di menu sini nih. Di menu sini tuh ada menu tambah atau menu share. Pada saat kita tap menunya juga harusnya ada collaborate. Di sini ada collaborate seperti di beta sebelumnya. Tapi sayangnya ini nggak ada nih di beta 4 ya. Gue berharap pada saat versi RC-nya dirilis, RC dulu aja di minimal, collaborate ada lagi di Apple Music. Cuman sampai saat ini, sampai jam segini, fitur collaborate memang tidak ada di sini. Jadi ya sudahlah, mau bagaimana lagi ya. Selebihnya sama ya, masih ada favorit dan lain sebagainya. Pokoknya fitur-fitur yang ada di beta sebelumnya tetap masih ada di beta 4 ini. Cuman ya itu tadi, collaborate yang nggak ada. Entah kenapa Apple menghilangkan itu di beta 4. Nggak ada keterangan pasti sih. Lanjut, improvisasi di fitur jurnal ini. Dan kalau kalian bisa lihat, nah, fitur jurnal bisa di lock kan pakai Face ID. Tentunya improvementnya juga cukup baik di fitur jurnal ini. Gue juga udah tes di sini ya. Ada maps, ada gambar, ada tes jurnal untuk pesannya gitu. Dan intinya segala settingan aplikasi jurnal ini ada di bagian setting. Kalian tinggal pergi ke setting aja. Lalu kalian search di sini jurnal. Nah, ini jurnal yang ini. Di sini kalian bisa konfigurasi sesuai keperluan kalian ya. Misalkan kalian mau enable skip journal suggestion, boleh aja. Atau kalian mau enable lock jurnal menggunakan Face ID juga boleh. Dan tentunya adanya juga journal schedule. Jadi bisa banget nih kalian konfigurasi sesuai keperluan teman-teman pada saat nanti versi resminya dirilis. Gue berharap aplikasi jurnal sangat kepake sih buat teman-teman. Harusnya sih begitu ya, harusnya. Overall sih menurut gue aplikasi jurnal ini udah ada improvement banget ya. Dan sepertinya sudah siap pakai atau siap kalian gunakan untuk kegiatan sehari-hari kalian dalam mencatat apapun lah. Mau bikin Dear Diary juga di aplikasi jurnal, silakan aja, itu hak kalian gitu sih. Dan gue sangat menunggu aplikasi ini hadir di 17.2 secara resmi. Selebihnya sisanya perbaikan aja, mulai dari notification center, control center, dan lain sebagainya. Selebihnya perbaikan antara dari beta 3 ke beta 4 ini. Dan menurut gue cukup baik banget perbaikannya. Kalau kita cek di release note atau documentation iOS 17.2 beta 4, di sini ya seperti perbaikan AirDrop,
laptop, Apple Music, kamera, iMessage, dan lainnya. Meskipun gue nggak ngalamin sih bug-bug tersebut, tapi intinya di sini ada improvement juga dan perbaikan juga. Ini adalah documentation alias isi detail dari iOS 17.2 beta 4. Begitu cuy. Kalau lu mau baca juga lu bisa klik link description di bawah ya. Selanjutnya kita bahas performance. Nah, performance nih seperti tadi gue katakan, bahkan ini digunakan untuk push rank Mobile Legends juga. Overall baik-baik aja. Tapi memang tidak sesmooth dan tidak seresponsif. Kalian bisa lihat ini mungkin karena LCD-nya aja. Tapi gue cukup tidak ada komplainan karena namanya juga iOS beta. Seperti gini adanya gitu ya. Kita nggak bisa ekspektasi tinggi cuy di iOS beta. Apalagi performance, apalagi baterai. Performance-nya aja kita nggak bisa ekspektasi tinggi gitu kan. Tapi rasanya nggak afdol nih kalau kita bahas performance, nggak sekalian benchmark. Oke, di sini gue akan menggunakan Geekbench. Kita akan tes di sini ya, atau kita benchmark. Kalian bisa lihat iPhone XR iOS 17.2 beta 4, Apple A12 Bionic dengan 2,49 GHz dan 2,77 GB. Langsung aja CPU benchmark dan run CPU benchmarknya. Oke, kita tunggu dulu proses benchmarknya ya. Oke, ini adalah skor dari benchmark iPhone XR di iOS 17.2 beta 4. Untuk single skornya di 1262 dan multicore-nya di 1651. Tapi sekali lagi gue ingetin, karena ini masih iOS beta alias iOS uji coba, jadi ya menurut gue angka ini gak terlalu penting. Yang penting saat kita gunakan iPhone ini dengan iOS 17.2 beta 4 harusnya dalam keadaan baik-baik aja. Performance-nya harusnya powerful lah kasarnya ya. Tapi ya karena ini masih beta, gue gak terlalu ekspektasi banyak untuk performance. Selanjutnya kita bahas baterainya. Baterainya kalian bisa lihat 28%. Tapi karena ini iOS beta, gue gak terlalu ekspektasi banyak untuk baterainya. Terlebih baterainya iPhone XR ini memang sudah nggak powerful banget, tapi masih bisa kita gunakan dalam keseharian kita. Mau main game, kerja, tugas kuliah, apapun itu, untuk gue baterai di iOS 17.2 beta 4 ini masih cukup baik-baik aja sih. Lalu kalau kita cek baterai health di sini, baterai healthnya di 81% dan baterai health pasti akan turun selama iPhone-nya kita gunakan, jadi nggak usah kita khawatirin lagi. Overall untuk performance serta baterai di iOS 17.2 beta 4 cukup aman-aman aja dan baik-baik aja. Cuman kita nantikan aja nanti versi RC-nya dirilis, bahkan versi resminya juga dirilis. Gue berharap baik-baik aja sih semuanya. Oh ya, sebelum gue akhirin, gue mau kasih tahu kemungkinan akan ada updatean iOS 17.1.2 di tanggal 1 Desember atau bahkan bisa jadi lebih cepat di tanggal 30-nya. Jadi kita harus update ke iOS 17.1.2 dulu, baru kita update ke iOS 17.2. iOS 17.2 RC-nya itu kemungkinan di minggu depan rilisnya, berarti sudah masuk bulan Desember, itu versi RC-nya dirilis, baru versi resminya yang dirilis. Kayak gitu urutan timeline-nya ya. Jadi ya kita nantikan aja iOS 17.1.2 dan versi RC dulu, baru versi resminya iOS 17.2. Kayak gitu. Ya, tadi udah gue jelasin apa aja yang baru di iOS 17.2 beta 4 dan ya buat teman-teman pengguna beta silakan update aja langsung. Oke, segitu aja mungkin video kali ini. Semoga sangat bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa untuk like video ini, share video ini ke sosial media kalian, ke grup WhatsApp, ke grup TikTok, ke grup apapun, kalian share aja sebanyak-banyaknya dan pastikan kalian mendukung channel ini dengan cara mensubscribe channel ini. So, see you next video. Bye bye.